Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan isim yang beramal amalan fi'il. Masuk di sekarang isim yang beramal fi'il yang kelima ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-khamis. Yang kelima dari isim beramal amalan fi'il, as-sifatul musyabbahatu bismil fa'il. Ada namanya sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Ini sudah pernah kita jelaskan waktu pembahasan apa? Masalah waktu pembahasan idhofah. Yang idhofah apa? Lafdhiyah. Sifat musyabbah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, mirip dengan isim fa'il. Iya, maknanya. Tapi nanti beda bentuk dan kandungannya. Kita lihat catatan yang ke-1000. Sifat musyabbah adalah isim yang dipecahkan dari masdar fi'il lazim. Ini dia. Jadi kalau isim fa'il kan kebanyakan dari fi'il muta'addi. Kalau sifat musyabbah, dia itu adalah dipecahkan dari masdar fi'il lazim. Maklum. Jadi kebanyakan sifat musyabbah itu rata-rata diambil dari fi'il lazim. Tahu fi'il lazim ya? Fi'il yang tidak butuh pada objek. Tidak butuh pada maf'ul bih. Iya. Maklum. Tentunya diambil dari fi'il maklumnya. Yang menunjukkan pelaku dari pekerjaan. Berarti sama dengan isim fa'il. Karena isim fa'il juga menunjukkan atas apa? Pelaku dari pekerjaan. Cuma bedanya isim fa'il bebas. Diambil dari fi'il lazim, juga diambil dari fi'il muta'addi. Kebanyakannya bahkan dari fi'il muta'addi. Kebanyakannya. Kalau ini diambil dari fi'il lazim. Kata beliau, al-muta'addi ila wahid, yang butuh kepada satu. Itu namanya fi'il lazim. Dia butuh kepada satu. Kahasanin wa dorifin. Contoh sifat musyabbah hasan. Dorif. Tidak berwazan fa'il. Ini contohnya seperti hasan dan apa? Dorif. Setelah itu langsung beliau katakan wali ma'muliha salatu halat. Untuk yang dia amili 3 keadaan. Kan sudah lewat juga di idhofah kan? Sudah lewat di pembahasan idhofah. Salah satunya adalah di DJ. Untuk ma'mulnya ternyata 3 keadaan. Ar-rafu 'alal fa'iliyah. Kalau antum dapat sifat musyabbah, maka yang dia amili 3 keadaan. Yang dia masuki 3 keadaan. Pertama, rofa sebagai fa'il. Jadi boleh antum rofa sebagai fa'il setelah sifat musyabbah. Nah contoh, marartu birajulin hasanin wajhuhu. Sebagai apa wajhuhu? Fa'il dari hasanin. Yang mana hasanin isim fa'il, masdar atau apa? As-sifatul musyabbah. Wadorifin lafduhu. Sama. 2 contoh. Kedua, wanasbu. Dan boleh antum baca nasab. Ternyata. Boleh antum baca nasab. Tapi sebagai apa? Kan dia lazim. Tidak mungkin sebagai maf'ulun bih. Sebagai apa? Kata beliau. Alat tasbih bil maf'ul bih. Di atas musyabbah bil maf'ul bih. Sudah lewat bersama kita kan? Di antara isim mansub adalah siapa? Musyabbah bil maf'ul bih. Masih ingat?
Itu dia. Jadi tidak bisa antum bilang maf'ul bi kan dia fi'il lazim. Tidak bisa. Tapi antum bilang apa? Musyabbah bil maf'ul bi. Diserupakan dengan maf'ul bi. Tapi ada catatannya kapan? In kana ma'rifah. Kalau dia ma'rifah. Jadi antum i'rab sebagai musyabbah bil maf'ul bi kalau dia ma'rifah. Nah contoh, marartu bi rajulin hasanin al-wajha. Al-wajha ma'rifah atau nakira? Ma'rifah atau nakira? Ma'rifah. Antum i'rab apa di sini? Musyabbah bil maf'ul bi. Atau contoh lain hasanin wajhahu. Sama juga. Wajhahu ma'rifah atau nakira? Ma'rifah. Berarti dia di-i'rab sebagai apa? Musyabbah bil maf'ul bi. Au alat tamyiz atau dimansub di atas tamyiz. Ternyata boleh juga mansub di atas dasar dia sebagai tamyiz. Kapan? In kana nakira. Jika dia nakira. Jadi kalau dia nakira, jangan antum i'rab musyabbah bil maf'ul bi. Langsung saja i'rab siapa? Tamyiz. Sekarang pertanyaannya, dia itu kan tidak butuh maf'ul bi. Kenapa tidak kita i'rab saja tamyiz dari tadi itu waktu ma'rifah? Kalau antum ada ditanya begitu. Apa jawabannya? Karena kan tamyiz syaratnya harus apa? Nakira. Sehingga tidak bisa kita i'rab tamyiz semuanya. Jalan keluarnya, karena tidak bisa tamyiz, kita i'rab sebagai musyabbah bil maf'ul bi. Itu saja. Nah contoh, marartu bi rajulin hasanin wajhan. Apa i'rabnya wajhan? Pastikan tamyiz. Kalau nakira, pastikan tamyiz. Berarti dari sini kita dapat ilmu tambahan lagi. Tamyiz itu datang biasa setelah sifat musyabbah. Kan sudah lewat kan? Tempat-tempat yang datang tamyiz. Sudah lewat kan? Ada timbangan, akaran, bilangan, ukuran. Ya. Sudah pernah kita lewat juga setelah isim tabdil. Nanti akan lewat juga di sini. Ya. Ini setelah sifatul musyabbah. Tapi ingat kalau dia nakir. Kalau dia nakir. Iya. Kalau ma'rifah maka i'rabnya musyabbah bil maf'ul. Musyabbah bil maf'ul bih. Yang ketiga keadaannya wal jarru alal idhofah. Ini sudah lewat. Dan boleh juga dia dijer di atas idhofah. Inilah 3 bacaan setelah sifat musyabbah. Boleh untuk rofa sebagai fa'il, boleh nasab sebagai musyabbah bil maf'ul bi atau tamyiz. Boleh jer di atas idhofah. Nah, marartu bi rajulin hasanil wajhi. Tapi ingat kalau antum idhofah tidak tanwin. Kalau semua di atas tadi tanwin. Hasanin tanwin. Paham kan? Kalau sebagai idhofah maka dia tidak boleh di tanwin. Lihat, marartu bi rajulin hasanil wajhi. Jadi semua tadi boleh 3 bacaan begitu. Hasanil wajhi, hasanin al-wajhu, hasanin al-wajha. Boleh 3 bacaan. Antum tidak disalahkan. Kalau ada sifat musyabbah, maka kata setelahnya boleh 3 bacaan. Dan setiap bacaan yang antum baca, i'rabnya ada. Ketika misalnya antum baca, hasanin al-wajhu, fa'il. Hasanin al-wajha, musyabbah bil maf'ul bih, kalau dia ma'rifah. Hasanin, boleh hasani al-wajhi. Sebagai apa itu? Mudhafun ilaih. Berarti dia memiliki 3 bacaan itu dan bebas antum pilih, tinggal antum jawab apa i'rab. Jelas ini dia? Alhamdulillah aman. Setelah itu pernyataan penutup untuk sifat musyabbah. Wala yataqaddamu ma'mulu sifah 'alaiha. Dan ma'mul sifah tidak pernah mendahuluinya atasnya. Ini bedanya sifat musyabbah dengan fi'il. Kalau fi'il boleh kan maf'ul bihi-nya di depan. Tidak ada masalah. Iya kan? Dibolehkan. Kalau sifat musyabbah, isim beramal-amal fi'il, tidak mendahului. Wala budda minat tisolihi bidomiril mausuf. Dan harus bersambung dengan domir yang disifati. Imma labdon, apakah domir itu terlafadzkan? Ada di lafadz.
Nah contoh, Zaidun hasanun wajhuhu. Itu ma'mulnya itu. Wajhuhu itu namanya ma'mulnya yang diamili. Bersambung dengan apa? Domir. Domirnya apa sekarang? Nampak atau tidak nampak? Nampak. Hu, ada. Au makna atau domirnya secara makna saja. Tersembunyi, ada dalam maknanya. Nah contoh, marotu birojulin hasanin al-wajha. Kata al-wajha, tidak ada domir karena ada al. Tidak ada domir karena ada siapa? Al. Karena tidak mungkin bersambung dengan diidopakan dengan domir sementara kata itu ada apa? Al. Tidak mungkin ketemu. Karena kalau al ma'rifah. Sementara domir sebagai mudhof ilai mengharuskan mudhofnya harus apa nakiro. Jadi tidak pernah ada kata itu beral terus ada domir bersambung. Sehingga domirnya harus dihilangkan. Dipahami ini kan? Domirnya harus dihilangkan. Maka pada kata al-wajha ada domir yang dihilangkan. Yang kembali kepada rojul. Yang kembali kepada rojul. Mausuf. Yang kembali kepada yang disifat. Berarti ada dua ketentuan di sini. Inti daripada pembahasan kita di sini ada dua ketentuan terkait dengan makmulnya yang dia amili. Tidak boleh di depan dan biasa bersambung dengan domir. Domirnya itu kadang terlafadzkan, kadang juga tidak. Dipahami kan? Kemudian pernyataan sebelumnya tadi makmulnya boleh berapa bacaan? Boleh berapa bacaan? 3. Boleh apa pertama? Rofa sebagai fa'il. Boleh juga nasab sebagai. Kalau ma'rifah musyabbah bil maf'ul bih. Kalau nakirah tamyiz. Boleh juga majrur sebagai. Selesai. Itu intinya sifat musyabbah. As-sadis. Yang keenam, yang beramal-amalan fi'il. Ismu tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang bermakna lebih. Bermakna lebih. Jadi tambahkan kata lebih. Lebih utama, lebih besar, lebih panjang, lebih tinggi. Berwazan kalau untuk laki-laki af'al. Af'alu kalau laki-laki. Kalau perempuan fu'la. Itu dia. Kalau antum dapat kata berwazan af'alu isim, namanya isim tafdil. Atau berwazan fu'la, namanya isim tafdil. Contoh, akbar. Apa artinya ini? Lebih besar. Paham kan? Lebih besar. Untuk perempuannya apa? Kubro. Paham kan? Jadi saya bilang Ahmad akbar min Zaid. Ahmad lebih besar daripada apa? Zaid. Aisyah tu akbar min Fatimah. Aisyah lebih besar daripada apa? Fatimah. Begitu? Salah. Pakaikan ini. Kalau perempuan pakaikan yang di bawah. Yaitu kubro. Paham kan? Itu isim tafdil. Nah, ini isim tafdil itu beramal-amalan fi'il. Beramal-amalan fi'il. Tapi ini lebih mudah daripada sebelumnya tadi. Lihat. Nah, akramu wa afdal. Belum cuma kasih yang mudah. Contohnya akram wa afdal. Lebih mulia, lebih utama. Jadi afdal lebih utama ya. Jadi jangan bilang mana yang lebih afdal. Mana yang lebih afdal? Bilang mana yang lebih utama. Kan lebih afdal. Afdal sudah lebih. Jadi tanyanya mana yang afdal? Orang sudah paham. Mana yang afdal? Apa artinya? Mana lebih utama? Bukan mana yang lebih afdal. Jelas kan? Kan afdal sudah lebih. Afdal sudah lebih. Jelas pembahasan kita? Nah, hati-hati itu.
Perhatikan pernyataan berikutnya. Ini membantu kita dalam baca kitab gundu. Wala yang sibul maf'ula bihtifaqon. Masya Allah. Tidak akan pernah menasab maf'ul bih berdasarkan kesepakatan. Jadi antum dapat kata dinasab setelah isim tafdil, pastikan bukan maf'ul bih. Karena dia tidak pernah menasab maf'ul bih. Sepakat. Tidak pernah menasab yang namanya maf'ul bih. Bagaimana kalau saya dapat kata menasab? Ya nanti i'rab sebagai tamyiz. Kan tadi dua saja toh. Kalau bukan maf'ul bih berarti tamyiz. I'rab sebagai tamyiz. Terus yang membuat kita bahagia lagi setelahnya ini. Wala yarfa'ud dhahira. Dan tidak pernah meropa isim dhahir. Jadi dia itu selalu yang dia ropa dhamir. Paham pernyataan sampai situ? Jadi tidak pernah menasab maf'ul bih. Pastikan. Tidak pernah meropa isim dhahir. Tidak pernah meropa isim dhahir. Tidak pernah. Iya. Illa fi mas'alatil kuhli, kecuali dalam masalah al-kuhul. Kecuali dalam masalah al-kuhul. Yaitu yang dia ropa dhahir pernah dinukil dari orang Arab hanya kata al-kuhlu. Sudah kalau tidak ada al-kuhlu, tidak ada. Tidak ada yang diropa dhahir. Pokoknya, kecuali dalam mas'alatul kuhlu. Disebut mas'alatul kuhlu karena pernah dinukil dari ucapan orang Arab, kata al-kuhlu marfu karena isim tafdil. Sebentar contohnya. Iya. Wadhabituha ketentuannya, yaitu ketentuan sudah satu masalah, ketentuannya pula ada. Ketentuannya dia merompa isim dhahir di mas'alatul kuhlu, ayyakuna fil kalami nafiyun. Ada dalam kalimat itu penafian. Wa ba'dahu ismu jinsin. Setelahnya ada isim jins. Isim yang bermakna jenis. Isim yang bermakna jenis. Seperti rojulun, itu jenis namanya. Imro'atun, itu namanya jenis. Karena rojul laki-laki. Semua laki-laki namanya rojul. Imro'atun, itu jenis namanya. Karena semua perempuan namanya apa? Imro'atun. Itu namanya isim jins. Mausufun bismi tabdil. Disifati dengan isim tabdil. Disifati dengan isim tabdil. Wa ba'dahu ismun mufaddalun. Dan setelahnya ada isim yang diutamakan. Ala nafsihi, atas dirinya. Bi'tibaroin, dengan dua sisi. Lebih diutamakan atas dirinya dengan dua sisi. Seperti contoh nanti yang beliau akan contohkan insyaAllah. Iya. Kita baca dulu catatan di bawah tadi. Mas'alatul kuhul. Dinamakan dengan mas'alatul kuhul karena merupakan isim dhahir yang berupa kata al-kuhul. Seperti contoh penulis. Akan ada contoh sebentar. Kemudian tadi setelahnya dia di dalam kalimat itu ada penafian. Setelahnya ada isim jins disifati oleh isim tabdil. Dan setelahnya ada isim yang diutamakan atas dirinya dari dua sisi. Ini kita sampai sini masih menghayal. Iya kan? Apa contohnya sebenarnya? Lihat. Nah, contoh. Buka dulu bukunya, baru kita baca lagi catatan. Dilihat dari dua sisi. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihil kuhlu minhu fi aini Zaidin. Kalimat panjang tapi yang kita ingin perhatikan adalah kata al-kuhlu. Kenapa didomah? Kenapa didomah? Fa'il dari ahsana. Isim tafdhil. Lihat ketentuan tadi. Dalam kalimat tersebut ada penafian. Ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat. Dah? Ada penafian? Ada. Siapa itu? Ma. Setelahnya ada isim jins, rojulan. Ma ra'aitu rojulan. Itu rojulan isim jins. Mausufun bismi tabdil, yang disifati dengan isim tabdil. Ahsana. Ahsana di sini adalah na'at dari siapa? Na'at dari siapa? Rojul.
fi ainihi jar majrur, alkoholu fa'il, minhu darinya jar majrur, fi aini jar majrur, zaidin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ini i'rab lengkap. Sekarang ini lihat artinya, saya tidak pernah melihat seorang yang lebih bagus di matanya alkohol darinya pada mata Zaid. Lebih bagus dibandingkan yang ada pada matanya Zaid. Saya tidak pernah melihat seorang laki-laki yang paling bagus kuhulnya dibandingkan yang ada pada matanya Zaid. Tahu kuhul? Kan biasa Zaid itu dipukul, kadang memukul, sekarang lagi dia dipakaikan kuhul. Tahu kuhul tak? Celah mata, cila. Apa? Celah, apa? Yang perempuan pakai di matanya. Celah. Baiklah. Itu maksudnya alkohol. Sekarang Zaid lagi kuhul lagi. Iya. Zaid berkuhul, bercelak mata. Bercelak mata. Jadi dia bilang, saya tidak pernah melihat seorang laki-laki yang paling bagus celah matanya dibandingkan dengan yang ada pada matanya Zaid. Dipahami kan? Poin kita sebenarnya adalah kata alkohol. Itu saja intinya. Dia diropa oleh siapa? Isim tabdil. Cuman tadi pernyataan penulis. Ketentuannya tadi. Ada kalam, ada penafian. Dah? Sudah ada ma terpenuhi. Setelahnya ada isim jins, rajul. Yang disifati oleh isim tabdil, ahsana. Setelahnya ada isim yang diutamakan atas dirinya dilihat dari dua sisi. Ini kita baca di bawah. Baca catatan 1014. 1014. Yaitu celah mata diutamakan daripada dirinya sendiri dilihat dari dua sisi yang berbeda. Seperti dalam contoh yang disebutkan oleh penulis. Dilihat dari keberadaannya di mata Zaid itu adalah utama. Dan dilihat dari sisi keberadaannya di mata selainnya diutamakan. Dari kalau kita memandang Zaid, ada Zaid itu bercelah mata, kemudian ada Fathan. Nah, bercelah mata. Ternyata di matanya Zaid lebih bagus daripada di matanya Fathan. Apa maksudnya? Dilihat dari dua sisi. Dilihat dari Zaid sangat bagus. Dilihat dari sisi pertama itu. Sisi kedua dilihat dari siapa? Fathan. Oh, lebih bagus daripada Zaid. Lebih bagus celah matanya Zaid daripada siapa? Fathan. Jelas ini? Ini penjelasan yang panjang dan tidak ada faedah. Paham maksudnya? Karena intinya adalah satu-satunya yang dia ropa alkohol. Itu dia. Makanya ini penjelasan panjang, ketentuannya panjang, tidak ada faedah di bawah. Dipahamkan? Karena yang mau dikatakan adalah isim tabdil tidak pernah menasab maf'ul bih. Isim tabdil tidak pernah merupa isim dohin. Kecuali mas'alatul kuhlu. Kecuali kata al-kuhlu saja. Dipahamin ini dasar. Selesai. Setelah itu wa ya'malu fit tamyiz. Itu yang paling penting. Dan beramal dalam tamyiz. Dalam dunia baca kitab, kita kalau dapat isim tabdil, siap-siap kalau dapat nasab. Kalau dapat kata di nasab, jangan lupa langsung bilang tamyiz. Karena dia beramal pada tamyiz. Dia beramal pada tamyiz. Nah contoh, ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Mana tamyiz yang belum maksud malan. Wabil jar wal majrur wad darab. Bisa juga beramal pada jar majrur dan bisa beramal juga pada darab. Nah contoh, Zaidun afdalu minkal yauma. Jadi afdalu beramal pada minka dan juga beramal pada kata al-yauma.
Jadi dia bisa masuk, intinya bisa masuk pada tamyiz, bisa masuk pada jar majrur, bisa juga masuk pada do. Bisa. Selesai. Ya, selesai isim beramal fi'il yang ke-6. Yang terakhir, isim beramal fi'il yang terakhir. Ismul fi'il as-sabi'. Yang ke-7, isim fi'il. Ternyata ada isim fi'il. Kan ada fi'il dan ada isim fi'il ternyata. Dia isim tapi fi'il. Apa maksud? Catatan di bawah. 116. Isim fi'il adalah kata yang menunjukkan atas makna seperti fi'il. Jadi dibilang isim fi'il karena maknanya seperti fi'il. Hanya saja tidak menerima tanda fi'il dan menerima tanda isim seperti tanwin dan yang lainnya. Jadi kenapa dinamakan isim? Karena menerima tanda isim. Kenapa dinamakan fi'il? Karena dia maknanya seperti fi'il. Maka digabungkan dua nama itu. Isim, fi'il. Dilihat dari masuknya tanda isim, namanya isim. Dilihat dari maknanya fi'il, maka dia fi'il. Jadilah namanya apa? Isim, fi'il. Paham penamaannya? Digabung dari itu. Lafadznya kemasukan tanda isim, maka dinamakan isim. Maknanya fi'il, maka dinamakan apa? Fi'il. Jadilah digabung dua nama jadinya apa? Isim, fi'il. Jelas? Sisi penamaannya? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, wahwa salah satu adwa. Seperti fi'il. Fi'il kan terbagi tiga. Isim fi'il juga terbagi tiga. Ma huwa bima'na al-amr. Ada isim fi'il bermakna amr. Bermakna fi'il amr maksudnya. Wahwal ghalib. Dan ini kebanyakannya. Kebanyakan isim fi'il bermakna amr. Seperti soh. Soh. Tahu soh? Bima'na uskut. Itu maksud. Bilang soh. Apa artinya? Diam. Iya, diam. Tak, uskut, diamlah. Kalau bilang soh. Apa artinya itu? Uskut. Diam. Diam. Mah. Mah, isi fi'il amr juga mah. Bimakna ingkafir. Tahan. Iya, tahan. Kat. Iya, cukup. Biasa juga mereka gunakan untuk kata cukup. Ada orang lagi tuangkan air, mah. Apa artinya mah? Cukup. Iya. Awa amin. Amin yang sering kita baca. Itu ternyata isim fi'il. Bimakna bermakna istajib, kabulkanlah. Ya kalau kita bilang amin, kabulkanlah. Paham kan? Itu isim fi'il namanya. Isim fi'il amr. Wa alaika, hati-hati. Alaika zaidan. Dia beramal itu. Alaika zaidan. Ini alaika. Jar majrur kalau kita lihat. Tapi ternyata dia kadang bukan jar majrur. Kadang dia isim fi'il amr. Bimakna bermakna ilzam. Selalulah bersama. Selalulah bersama. Jadi alaika zaidan, selalulah bersama Zaid. Alaikum bis sunnah. Apa arti? Selalulah berpegang dengan sunnah. Jadi alaik bermakna selalulah. Jelas maknanya? Ini isim fi'il amr. Dunak, isim fi'il amr juga. Dunak, ini kan dunak dorof. Ka, domir, mudhaf nilai. Tapi ternyata dia juga bisa isim fi'il amr. Apa maknanya dunak? Hud, ambillah. Bermakna hud, ambillah. Jadi kalau kita dia bilang dunak, ambillah itu. Ambillah itu. Iya. Ini namanya isim fi'il amr. Iya. Wa ma huwa bimakna al-madi, dan ada yang bermakna madi. Telah ya. Bermakna madi telah. Kalau tadi bermakna perintah. Ada yang bermakna madika seperti hayhat. Bimakna ba'uda, telah jauh. Jadi hayhata, telah jauh. Iya. Aina Zaid?
Mana Zaid? Hayhat. Apa artinya itu? Jauh. Telah jauh. Wasyattan. Syattan. Ini isim fi'il madhi. Isim fi'il madhi. Bimakna iftaraqa, bermakna bercerai-berai. Syattan. Bermakna bercerai-berai. Berpisah. Isim fi'il namanya. Wa ma huwa bimakna mudhari, dan ada yang bermakna mudhari. Ada yang bermakna mudhari, yaitu sedang atau akan. Nah contoh awwah. Awwah. Tahu awwah tak? Aduh. Hah? Bukan tahu ah. Bukan ini awwah. Bermakna atau wajah. Saya sakit. Iya, antum injak kakinya, langsung dibilang Allah. Apa artinya itu? Sakit. Oh, begitu, sakit. Ini isim fi'il mudhari juga. Bimana tadajjar, saya tidak senang. Ya, mengeluh. Dia tidak senang, tidak suka. Maka kalau ada orang bilang ke orang tuanya, itu yang dilarang. Karena itu masuk apa? Berkeluh kesah, tidak senang kepada orang tua. Fala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan kepada orang tuamu uff. Paham kan? Kalau orang biasa bilang dipaham kan? Ini namanya isim fi'il. 3 jenis. Jadi ada isim fi'il amr, isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari. Semua ini beramal amalan fi'il. Lihat kan belum? Wa ya'malu ismul fi'il, beramal isim fi'il, amalal fi'il, amalannya fi'il, alladhi huwa bimakna, yang dia semakna dengannya. Artinya gini, isim fi'il amr bermakna apa? Artinya apa? Isim fi'il amr bermakna fi'il. Isim fi'il amr beramal fi'il amr. Isim fi'il mudhari beramal fi'il mudhari. Isim fi'il madhi beramal fi'il madhi. Begitu maksudnya. Lihat catatan di bawah, 1017. Yaitu isim fi'il amr beramal dengan amalan fi'il amr, dan isim fi'il mudhari beramal dengan amalan fi'il mudhari, serta isim fi'il madhi beramal dengan amalan fi'il madhi. Itu yang menjadi catatan pentingnya. Fala yudhaf. Ini bedanya dia dengan isim. Tidak diidhofakan. Jadi namanya isim fi'il tidak diidhofakan. Masya Allah, penting ditahu ini. Wala yataqaddam ma'muluhu alaih. Tidak pernah ma'mulnya mendahuluinya. Jadi kan biasanya kalau fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr, boleh maf'ulun bihi-nya di depan. Iya kan? Antum boleh katakan Zaidan idrib. Boleh. Iya kan? Boleh antum bilang di fi'il madhi Zaidan darabtu. Zaidan darabtu. Boleh depan. Fi'il mudhari juga begitu. Zaidan adribu. Zaidan adribu. Boleh di depan. Tapi kalau isim fi'il tidak boleh antum kedepankan. Ma'mulnya. Jadi tetap setelahnya. Dipahami ini? Tetap setelahnya. Tidak boleh dikedepankan. Setelah itu belum kasih kita faedah. Wa manuwina minhu fahuwa nakira. Ciri-cirinya, apa yang ditanwin darinya maka nakira. Kan tidak kemasukan al. Jadi ciri membedakan nakira atau ma'rifahnya ditanwin atau tidak. Kata belum, apa yang ditanwin maka nakira. Jika antum bilang sohin tanwin, paham kan? Berarti nakira itu. Kalau dia sedang tanwin, nakira. Wa ma lam yunawwan fahuwa ma'rifah. Apa yang tidak ditanwin maka ma'rifah. Jadi ketika dia bilang soh, berarti dia kasih diam orang tertentu karena dia lagi ma'rifah. Tapi kalau dia bilang sohin, berarti dia lagi suruh diam siapa? Umum, nakir. Jelas perbedaannya? Selesai. Selesai isim yang beramal amalan fi'il. Setelah itu lanjut lagi. Qala al-mu'allif rahimallahu taala babut tanazu' fil amal. Bab berselisih dalam beramal. Setelah kita tahu semua sebelumnya ada yang beramal,
maka ternyata dalam dunia susunan kalimat kadang ada namanya berselisih dalam beramal. Berselisih dalam beramal. Iya, hakikatnya ini bisa berselisih kalau ada lebih dari dua. Kalau satu orang tidak mungkin berselisih. Misalnya antum bilang begini, Darabtu Zaidan. Sekarang siapa yang beramal pada Zaidan? Hah? Siapa yang beramal pada Zaidan? Darab. Kenapa? Kenapa antum pastikan? Hah? Kenapa? Kan cuma satu. Cuma satu. Tapi coba saya katakan akroma wa darabtu Zaid. Maka Zaid sekarang apa? Hah? Zaid sekarang direbutkan. Ini namanya tanazu. Direbutkan oleh berapa orang? Oleh berapa orang? Dua. Darabtu butuh siapa? Maf'ulun bih. Akroma butuh siapa? Butuh siapa? Fa'il. Kan akroma fi'il mati. Butuh siapa? Fa'il. Jadi ini Zaid kasihan diperebutkan oleh dua orang. Boleh lebih dari dua orang. Tambah saja satu lagi. Dipahamkan? Inilah hakikatnya. Ada dua amil di depan atau lebih. Setelahnya ada satu mahmul atau lebih. Yang mana dua sebelumnya menginginkan semua itu yang di belakang. Jadi Zaid diinginkan oleh Akram, ya, dan diinginkan oleh siapa? Don. Siapa yang kita kasih? Kan berselisih. Sepakat, terserah kamu mau mengamalkan yang mana. Tidak ada silang pendapat. Mau kamu amalkan yang manapun boleh. Tinggal antum baca. Antum boleh amalkan yang pertama sehingga antum baca Zaidun. Antum boleh amalkan yang kedua sehingga antum baca Zaidan. Tidak ada silang pendapat. Yang berselisih mana yang lebih utama. Itu saja. Kita baca sedikit. Antum paham berarti? Sudah paham tanazu? Apa itu tanazu? Hah? Berselisih dalam beramal. Ini tidak bisa kita katakan fa in tanazatum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Iya? Ini berselisih orang Basra dan Kufah. Ada paham ini? Berselisih orang Basra dan Kufah. Kita baca. Kalau antum sudah paham gambaran pertamanya itu. Kita baca wa haqiqatuhu, hakikatnya. Ayat taqaddama amilan. Ada di depan dua amil. Au akbar atau lebih. Wa yata'akhkhar ma'mulun fa'aktar, dan berada di akhir satu ma'mul atau lebih. Berada di akhir satu ma'mul atau lebih. Wa yakuna kullu wahidin minal awamil al-mutaqaddimah, dan jadilah setiap salah satu minal awamil dari amil-amil al-mutaqaddimah yang telah lewat, yatlubu dalikal mutaakhir, menginginkan yang di akhir itu. Jadi ada dua amil di depan atau lebih. Setelahnya ada satu makmul atau lebih. Semua yang telah lewat menginginkan itu yang di belakang. Yang di akhir. Dipaham pembahasan? Nah, contoh dulu. Qauli ta'ala, firman Allah Ta'ala. Atuni ufrik alaihi kitra. Atuni. Ini fiil pertama. Ufrik fiil kedua. Alaihi kitro. Kata kitro mansub. Siapa yang beramal padanya? Iya kan? Atuni butuh maf'ul kedua. Ofrik butuh maf'ul pertama. Siapa yang beramal padanya? Contoh lain lagi. Dorobani wa akramtu Zaid. Dorobani wa akramtu Zaid. Dorobani butuh siapa? Butuh siapa? Fa'il wa akramtu butuh maf'ul bih. Wa, dan contoh lain lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Berapa amil itu? Sholli wa sallim
wa barik. Berapa amil? 3. Butuh kepada ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina Muhammadin. Siapa yang beramal pada jar majrur? Apakah sholli, salim, barik? Paham ini? Siapa yang beramal padanya? Lihat pernyataan beliau setelahnya. La khilafa. Yang saya bilang tadi. Tidak ada silang pendapat. Tijawazi dalam bolehnya. Dalam bolehnya. I'mali beramalnya. Ayyil amilain awil awamil syi'ta. Mana saja dari 2 amil atau dari amil-amil itu syi'ta yang kamu inginkan. Jadi tidak ada silang pendapat sebenarnya. Dalam bolehnya antum amalkan amil manapun. Terserah antum, alhamdulillah. Wa innamal khilafu, terus tiada lain yang menjadi khilaf. Perselisihan. Fil aula, pada masalah yang utama. Itu saja. Jadi kalau begitu sebenarnya tidak ada masalah. Karena terserah antum mau amalkan yang mana. Yang masalah cuman kalau antum ditanya, Ustadz, yang lebih utama saya amalkan yang mana? Ah, ini dia. Terserah antum yang diamalkan yang mana. Tapi kalau antum ditanya mana yang lebih utama, maka inilah yang diperselisihkan. Faktarul basriyun. Biasa kalau berselisih ya Basra Kufa. Maka orang-orang Basra memilih. Faktarul basriyun, maka orang-orang Basra memilih i'malatsani, mengamalkan yang kedua. Orang Basra memilih mengamalkan yang kedua. Kenapa? Likurbihi, karena dekatnya. Nah, gini. Dia bilang gini. Yang paling dekat dengan Zaid siapa? Dolotu. Nah, yang paling dekat itu lebih berhak. Tetangga lebih berhak terhadap tetangga. Kenapa? Nah, ada 2 orang melamar seorang. Ada sultan, ada nabi. Contoh ini. Contoh saja, nah, jangan berkelahi. 2 orang ini tanazu. Apa artinya tanazu? Berebut seorang akbar. Baiklah. Iya. Siapa beramal? Sepakat dua-duanya boleh. Dan dua-duanya boleh. Tapi mana lebih utama? Orang Basra bilang, lihat yang paling dekat. Dan ternyata kita ukur rumahnya, yang paling dekat siapa? Sultan. Oh, begitu ya. Sudah, mohon maaf, Sultan bilang ke Nabi, maaf saudara, saya paling dekat. Paham orang Basra? Bagus juga pendapat orang Basra. Karena tetangga lebih berhak dari orang lain. Masya Allah. Pilihan orang Basra. Paham contoh itu anak muda? Alhamdulillah. Terus. Waktarul Kufiyun. Orang-orang Kufa memilih imalul awal. Mengamalkan yang pertama. Lisabakihi. Karena dia duluan. Ngeri nih. Lihat. Akrama wa darabtu Zaidan. Menurut orang Kufa siapa yang beramal? Akrama. Pertimbangan dia siapa? Dia yang duluan. Jadi mohon maaf Sultan. Memang antum tetangga tapi Nabil duluan. Anu paham ini? Jelas berarti? Ini masalah. Cuma nanti kalau amalkan yang pertama, apa kita kasih yang kedua? Kasih yang tahu. Kalau kita amalkan kedua, apa yang kita kasih yang pertama? Itu lagi masalah berikutnya. Ini bermasalah terus ini. Ini namanya tanazu. Selalu bermasalah. Paham Sultan? Merah mukanya Sultan sama Nabil ya. Ya, alhamdulillah. Semoga tidak ada di dunia nyata itu ya. Kata beliau berikutnya. Fa'in amal tal awwala, kalau kamu amalkan yang pertama, di atas pendapat siapa tadi?
Kita ulang dulu, kita ulang. Orang Basra memilih amalkan yang kedua karena dia dekat. Orang Kufa memilih amalkan yang pertama karena dia duluan. Fa'in amaltal awal, pernyataan lanjutannya. Kalau kamu amalkan yang pertama, di atas pendapat siapa? Nah, Kufa. Akmal tatani fi domiri dalikal ismil mutanaza'i fihi. Jadi kalau kamu amalkan yang pertama, maka yang kedua kamu amalkan pada domir isim yang diperselisihkan itu. Jadi anggap saudara, antum amalkan ini. Tadi ya, kita amalkan Nabil atau Sultan. Kalau kamu amalkan yang kemana kata beliau? Yang pertama. Jadi antum amalkan pertama, antum baca apa Zaid? Antum baca apa? Zaidun, karena dia butuh rofa. Maka yang kedua kasih domir. Yang kembali kepada Zaid. Jadi hu. Akroma wa darabtuhu Zaidun. Begitu. Kasih domir. Kasih apa? Domir. Tapi masalahnya domir kembali ke sini. Boleh? Boleh kembali ke sini? Boleh? Boleh saat ini karena sebenarnya Zaid itu di sini posisinya. Kan yang pertama yang beramal. Berarti kan dia setelah ini, ya kan? Ya kan? Cuman sekarang posisinya berpindah ke mana? Ke sini. Tidak ada masalah. Dibolehkan. Karena asal posisi dari Zaid di mana? Di sini, di sini. Ya, asal kalimatnya adalah akrama Zaidun wa darabtuhu. Jadi domir adalah kembali ke sini secara kedudukan. Walaupun sekarang ke sini secara lah. Secara lah. Dipahamkan? Jadi kasih yang kedua domir. Kalau antum amalkan yang pertama. Fataku, lihat contoh penulis. Kamu katakan. Koma Zaid, koma wa ada akhwaka. Ini akhwaka sebagai apa? Akhwaka sebagai apa? Fa'il dari koma. Kok ada antum kasih apa? Domir itu kok ada. Domir itu kembali kepada akhwaka. Paham kan? Tidak masalah karena akhwaka asalnya di mana? Setelah koma. Paham kan? Cuma lafaznya sekarang belakang. Itu saja. Wa darabani wa akramtuhu Zaidun. Zaidun fa'il dari darabani. Mana antum kasih akroma? Hu itu kembali ke siapa? Zaid. Ada masalah kembali ke setelahnya? Tidak ada masalah karena dia asalnya di mana? Di sebelumnya. Wa darabani wa akramtuhu ma akhwaka. Lihat itu selalu huma dikasih domir. Akhwaka fa'il dari dorobani. Wa marrobi wa marortu bihima. Lihat. Marrobi wa marortu bihima. Akhwaka. Akhwaka fa'il dari marro. Akhwaka fa'il dari marro. Adapun yang kedua antum kasih apa? Yang kedua antum kasih apa? Bihima. Antum kasih domir. Dari sini boleh ingin contohkan sama antum 3 domir yang kembali. Bisa domir rofa seperti ko ada. Bisa domir nasab seperti akrom tuhuma. Bisa juga domir jer seperti marortu bihima. Paham kan? Jadi terserah. Boleh domir rofa, boleh domir nasab, boleh domir jer. Yang kembali kepadanya. Tidak ada masalah. Kasih semua yang dia mau. Kamu mau rofa, saya kasih domir. Kamu nasab, saya kasih domir. Kalau kamu mau jer, saya kasih juga domir. Pokoknya saya beramal. Yang pertama, karena saya duluan. Kamu yang kedua masuk, Sultan mohon maaf. Apa yang kamu inginkan? Nabil tanya begitu. Saya mau ropa, ambil. Saya mau nasab, ambil. Saya mau jer, ambil. Pokoknya dikasih semua yang dia butuh. Kamu mau mobil, ambil. Rumah, ambil. Pokoknya yang penting jangan itu. Paham pembahasan kita sekarang? Ini Masya Allah, seru juga tanazul. Iya, itu hakikatnya.
Lanjut. Sekarang, lihat lagi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Wa barik alaihi. Kasih domir. Allahumma salli. Itu yang beramal ya. Itu yang beramal. Berarti yang kedua kasih domir. Wa sallim alaihi. Wa barik alaihi. Ala Muhammadin. Jadi, yang beramal pada ala Muhammadin siapa? Salli. Kan dia tidak dikasih domir. Kan yang beramal pertama. Yang kedua kasih domir. Alaihi. Itu domir yang dikasih kepadanya. Itu domir yang dikasih padanya. Sekarang berikutnya. Wa in a'mal tatani. Kalau kamu amalkan yang kedua. Siapa tadi yang kedua? Sultan. Kalau antum amalkan yang kedua yaitu Bapak Sultan. Bukan Bapak Nabil. Antum amalkan yang kedua. Fa ini tajal awal ila marfu'in. Kalau yang pertama butuh marfu, martah kamu kasih domir. Jadi kalau butuh marfu, kamu kasih domir. Dah, jadi dirinci kalau beramal yang kedua. Kalau butuh kepada marfu, kasih. Karena marfu pokok kalimat, itu kebutuhan dasar. Harus dikasih marfu. Kalau diamalkan yang kedua, butuh marfu, berikan. Takul kamu katakan, koma wa qa'ada akhwaka. Koma wa qa'ada akhwaka. Koma dikasih domir. Wa qa'ada akhwaka. Siapa yang beramal pada akhwaka sekarang? Qa'ada. Iya kan? Terus yang pertama antum kasih apa? Domir. Kenapa antum bisa kasih domir? Karena dia butuh apa? Marfu. Kalau dia butuh marfu kasih. Gimana kalau mansub dan majrur? Lihat. Wa ini taja ila mansubin au majrur hadaftah. Kalau dia butuh kepada mansub atau majrur, kamu hilangkan. Jadi beda kalau yang diamalkan yang pertama. Kalau yang diamalkan pertama, semua yang kedua, ketiga dikasih domir. Marfu, mansub atau majrur. Kalau antum amalkan yang kedua, maka yang pertama hanya dikasih kalau dia saat apa? Marfu. Kalau mansub dan majrur, hilangkan. Marfu dan mansub dan majrur hilangkan dari yang kedua. Dari yang pertama. Hilangkan dari yang pertama. Kal ayati seperti ayat tadi. Atuni uprik alaihi kitra. Ini kata kitra yang beramal padanya adalah yang kedua. Yaitu kitra maf'ulun bi dari uprik. Maf'ulun bi dari apa? Uprik. Paham kan? Apa yang antum kasih yang pertama? Tidak dikasih apapun. Seharusnya bilang begini. Atunihi. Paham kan? Atunihi. Uprik alaihi kitra. Kitra maf'ulun bi dari uprik. Yang pertama seharusnya dikasih maf'ulun bi, yang kedua. Atunihi. Tapi dihilang. Tidak dikasih. Kenapa? Karena kalau dia butuh mansub dan majrur, dikasih atau tidak? Dikasih atau tidak? Tidak. Itu saja bedanya. Jadi saya ulang dulu sebelum kita lebih jauh. Bab tanazul. Ketika ada berselisih dalam beramal, semua bisa beramal. Cuman berselisih terkait dengan siapa? Yang utama. Orang Basra utama yang mana? Kedua. Orang Kufah yang pertama. Dengan alasan yang mereka kemukakan. Kalau kita menjadi orang Basra, itu antum amalkan yang kedua. Kalau antum jadi orang Basra, amalkan yang kedua. Maka yang pertama kita kasih apa? Tanya dulu, butuh apa? Kalau butuh marfu, kasih. Kalau butuh mansub dan majrur, tidak. Kalau antum amalkan di atas pendapat Kufah, siapa Kufah pendapatnya? Yang beramal mana? Yang pertama. Maka yang kedua, kasih semua yang dia butuhkan. Dia butuh marfu, kasih. Butuh mansub, kasih. Butuh majrur, itu saja. Iya. Contoh maqaulika, contoh lagi. Darabtu wa darabani akhwaka. Lihat itu. Seharusnya kalau antum kasih domir, darabtuhuma wa darabani akhwaka. Karena akhwaka sebagai fa'ilnya siapa itu?
Akhwaka, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya dorobani, ya kan? Fa'ilnya dorobani. Dorobtu butuh maf'ulun bih. Mana maf'ulun bihnya? Mana maf'ulun bihnya? Tidak ada. Kenapa kita tidak kasih? Karena kita amalkan yang kedua. Jika yang pertama butuh maf'ulun bih, dikasih atau tidak? Dikasih atau tidak? Tidak dikasih. Wa marartu, butuh majrur ini. Wa marartu wa marrobi akhwaka. Akhwaka fa'il dari marro. Akhwaka fa'il dari marro. Yang kedua. Apa antum kasih yang pertama marartu? Apakah ada? Seharusnya begini ini kalimatnya. Wa marartu bihima wa marrobi akhwaka. Seharusnya domir begitu majrur. Kasih atau tidak? Wildan? Kita kasih atau tidak ini marartu bihima wa marrobi akhwaka. Boleh dikasih begitu? Hah? Boleh? Jadi antum kasih domir majrur pada marartu. Ketika antum amalkan yang kedua, boleh dikasih? Hah? Boleh atau tidak? Hah? Tidak. Jadi ingat saja gini. Kalau yang kedua beramal, yang pertama hanya dikasih saat marfu. Mansub dan majrur? Tidak. Tapi kalau antum amalkan yang pertama, yang kedua dikasih semua yang dia mau. Marfu boleh, mansub boleh, majrur boleh. Selesai. Ada masalah? Ada pertanyaan? Silakan Kamal. Bebas. Yang penting ada dua amil. Makanya bahasanya amil. Ada dua amil. Beda kebutuhan boleh? Boleh. Kan begitu? Yang penting ada dua amil atau lebih. Berebut terhadap setelahnya. Iya kan? Kan tidak bisa dua-dua langsung tanpa atau. Paham kan? Ada lagi? Jadi sebenarnya kesimpulannya pendek sekali. Bab tanazu itu ada dua amil berselisih dalam beramal. Iya kan? Boleh antum amalkan yang manapun, terserah. Cuman beda dalam masalah pilih utama. Orang Basro pilih kedua, orang Kufa pilih yang pertama. Dengan alasan yang sama-sama kuat. Orang Kufa, orang Basro bilang yang kedua karena lebih dekat. Orang Kufa bilang yang pertama karena dia duluan. Dia duluan. Kita sekarang cari jalan keluar. Kalau kamu amalkan amalan yang pertama, yang kedua kasih semua yang dia mau. Kalau antum amalkan yang kedua, yang pertama kasih yang dia butuhkan kalau marfu. Kalau mansub dan majrur, jangan dikasih. Dipahami ini pembahasan? Jelas? Jelas? Iya, domirnya. Dia butuh apa? Kasih domir. Iya. Iya, enggak boleh dikasih. Iya. Kan enggak boleh. Kalau dia butuh mansub dan majrur, tidak boleh dikasih. Nanti di buku di atas, sebenarnya kenapa enggak boleh dikasih? Nanti di buku yang lebih tinggi, insya Allah, nanti anak akan kasih antum kembalinya domir. Ada 4 keadaan kembalinya domir. Sudah ada posternya di akunnya Rumah Bahasa Arab tentang kembalinya domir. Paham kan? Yang penting sekarang adalah, yang penting antum tahu dulu itu. Nanti di buku yang lebih tinggi antum akan tahu alasannya. Sekarang itu yang penting antum tahu. Kalau saya amalkan yang pertama, yang kedua boleh saya kasih segalanya. Kalau antum amalkan yang pertama, yang kedua antum boleh kasih semuanya. Marfu kasih, mansub kasih, majrur kasih. Kalau saya amalkan yang kedua, maka yang pertama saya hanya boleh kasih apa? Marfu. Adapun mansub dan majrur tidak boleh saya kasih. Itu dulu untuk dasar. Dipahami ini? Jelas ini?
Selesai. Kita alamat fi'il, saudara. Isim tabdil bisa masukkan al-afdal, al-akbar. Ciri fi'il, ciri isim. Dah, qad aflahal mu'minun, qad aflaha. Aflaha isim tabdil atau fi'il? Dari mana antum tahu? Kode. Alamat. Iya kan? Kan sudah lewat tuh, masdar beramal. Ya kan? Iya, domir mustaqil tagihnya huwa. Cuman itu tadi supaya nampak. Sudah? Alhamdulillah. Sebentar, kita sekali lagi. Tamat. 3 bab, sisa 3 lagi. Kan tadi berapa itu kalau kita bahas? Banyak tuh. Sebentar, tamat. Insyaallah. Kita istirahat dulu sejenak. Berapa menit? 5. 5? 10? 5. Baiklah, jangan banyak bicara. Ini sudah lewat 10, berarti lewat 15 masuk. Gitu ya.